Hubungan anak dan orang tua adalah hubungan darah yang tidak bisa terputus begitu saja. Orang tua diwajibkan memberi pelajaran yang baik kepada anak-anaknya sebagai bekal menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. Membesarkan seorang anak haruslah berlandaskan kasih sayang. Orang tua yang mendidik anaknya dengan baik akan menghasilkan anak-anak soleh dan solehah pula. Namun, seiring berjalannya waktu, tak jarang orang tua berperilaku kasar kepada anaknya. Tak puas menegur dengan kata-kata, kekerasan pun kerap dilakukan orang tua dalam perjalanan mendidik dan membesarkan anak. Banyak pula kasus yang membuat hubungan anak dengan orang tua layaknya musuh. Ada saja anak yang sampai tega melaporkan orang tuanya ke polisi dengan berbagai alasan. Mulai dari alasan harta hingga tidak terima dianiaya orang tuanya. Yang terakhir, ada pula kasus anak yang membunuh ayahnya dengan sadis. Naudzubillahi min dzalik. Lantas, bagaimana sebenarnya mendidik anak secara Islami? Ya, anak juga tidak boleh dididik dengan cara kekerasan. Kalaupun di hadis ada dikatakan orang tua disuruh misalnya ketika anak umur 7 tahun untuk disuruh sholat. Kemudian umur 12 tahun kalau nggak sholat disuruh mukul. Mukulnya pun itu mukul dengan mukul kasih sayang. Jewer kasih sayang. Kalau sampai sampai digebukin sampai itu jelas tidak boleh. Kalaupun konteksnya itu mendidik tanda kutip ya tetap dengan pukulan yang mendidik, pukulan yang tetap bisa ditolerir. Kira-kira itu. Orang tua sama anak atau anak pada orang tua itu diatur. Khusus untuk anak pada orang tua, ketika anak itu tanda kutip sudah masuk ke wilayah balik, maka anak itu harus pertama menghormati orang tuanya. Bahkan di dalam konteks menghormati orang tua itu kita sudah seperti menaati tanda kutip Rasul atau Nabi. Orang tua itu seperti itu. Sehingga kalau kita seandainya ketaatan kita pada orang tua itu tadi misalnya nanggung, kemudian sampai kita melawan, justru jelas itu nggak boleh atau berdosa. Yang kedua, anak pada orang tua justru nanti di dalam bab terakhir nafkah, ketika orang tua sudah tanda kutip tidak punya nafkah, anak mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada orang tua. Sampai segitunya Islam mengatur sehingga anak sampai ayah ibunya wafat tetap dicatat sebagai anak yang berbakti pada orang tua. Bahkan ketika ayah ibunya meninggal tetap punya kewajiban mendoakan. Itulah yang disebut sebagai 3 yang akan ada pahalanya terus, yaitu doa anak yang soleh, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, dan doa anak yang soleh. Di dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23, Allah berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah'. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." Islam mengajarkan kita untuk menyembah Allah SWT dan memuliakan orang tua, sebagaimana mereka melimpahkan kasih sayang dalam mendidik kita di waktu kecil. Pendidikan yang baik dari orang tua akan memberi pengaruh yang baik juga untuk perkembangan anak. Kesejukan pendidikan di rumah tentu akan berbuah hubungan harmonis antara anak dan orang tua. Insya Allah.